Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abah Gus Samsudin atau fan-fannya Abah Gus Samsudin. Salam rahayu dan salam seduluran selalu. Semoga penjenengan semuanya selalu sehat dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oh ya pemirsa, ketemu lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya akan mencoba kembali membahas tentang tayangannya seseorang, yaitu mengenai membongkar trik-triknya dukun atau membongkar trik-triknya seorang spiritual. Jadi orang yang saya maksud itu yang jelas orangnya tuh di foto ini. Di dalam foto itu ada pesulap merah dan metal reset. Jadi mengenai foto ini yang jelas saya itu pernah menengok klarifikasinya metal reset itu. Yang jelas klarifikasinya metal reset itu di tempat ruangannya Abah Gus Samsudin. Jadi sebelum saya itu menggali tentang pembongkarannya orang berdua ini, kita lihat dulu bisa klarifikasinya metal reset di dalam ruangannya Abah Gus Samsudin. Ya, kalau gitu kita simak dulu klarifikasi metal reset. Dilurusin dulu Gus sama kamera. Oke, iya segitu aja pas linknya. Oke, Gus, sebagai orang yang cukup ekstrim juga nih, sering bongkar-bongkar gitu, Gus sendiri melihatnya seperti apa nih? Maksudnya acara bongkar-bongkarnya Mas Marcel sendiri ya kan, karena udah sampai geger satu Indonesia gini kan gitu. Iya, kalau niat bongkar ya langsung aja datangi ke tempatnya langsung, jadi nggak usah keluar-keluar di ngomong sana ngomong sini gitu. Kalau ngomong-ngomong sana sini kan akhirnya yang dilihat itu ya hanya itu aja gitu loh. Seperti contoh, saya juga sama-sama membongkar rahasia paranormal juga. Langsung saya datangi ke tempatnya langsung, dan seandainya dia ngaku ya alhamdulillah, kalau dia minta maaf ya gimana lagi ya, tetap kita maafkan. Tapi kalau waktu itu saya bongkar udah tahu bohongnya tapi dia nggak minta maaf, ya akhirnya ya saya kasih pelajaran. Ya coba lihat aja di YouTube saya Metal Reset itu. Jadi saya langsung datangi ke rumahnya, ke tempatnya. Itu tempatnya tuh nggak di sini, di luar kota juga loh, jauh dari tempat saya. Nah, dia nggak mengakui, tapi itu tak bongkar nggak mengakui, ya itu akhirnya saya kasih pelajaran. Nah, itulah misalnya klarifikasi dari Metal Reset, yang intinya ucapan dari Metal Reset itu ditemani oleh Abah Gus Samsudin, yang intinya di dalam isi klarifikasi itu membahas tentang pesulap merah atau Marcel yang dikit-dikit keluar-keluar membongkar triknya dukun atau spiritual. Jadi menurut saya apa yang diucap oleh Metal Reset itu menurut saya memang benar apa yang dia ucap. Jadi mengenai pesulap merah itu ya seharusnya kan pembuktian langsung di depannya orangnya, jangan keluar-keluar sambil menampilkan tayangannya triknya sendiri. Itu kan termasuk kan hoax, seperti yang dibongkar oleh pesulap merah, yaitu mengenai kelapa, terus keris, petir, dan kekebalan. Seharusnya itu kan dibuktikan di depannya Abah Gus Samsudin. Jadi menurut saya apa yang diucap oleh Metal Reset itu benar, sebab Metal Reset itu juga suka membongkar orang, yang intinya dia itu membongkar tentang orang yang kebal silet. Kita direkayasa termasuk. Kula boten rekayasa. Nyatane kon itu apa seumur hidup ini enggak tajam lho, direkayasa gitu. Rekayasa nek kula.
Kan iku sampai jempol kang Mbah, ngeten. ngeten Mbah nggih. Nggih, Lek ngeten urusane panjang lho Mbah nggih. Ini ngeten lho Pak, Kula kenal iki boten piyambak iki. nggih. Hah? Kula kenal piyambak mriki, kenal anggota niki Nggih. kula. Misale kula niku napa jujure kula Mboten. ngeten. Lah Ya itu ada rekayasa dipuji lho kita. Kita dibohongi lho ya. Mbah, Ya ngoten. ngeten. Debeli. Kula mriki jauh-jauh nggih. Kalau kita ngomong enak, kita bakalan enak. Akan kita seduluran selamanya. Nggih. Nggih sedherek. Paham bener? Nah, kula niku Cetak kula tanglet. Nggih. Kita seduluran selamanya. Iso awet kayak kula kali Abah kali Mas Davi. Nah, kula niku barang kula dikata ngeten-ngeten iki dikata. Sing tak sakmono. Saling ngeten. Ini yang penipunya ini. Nah, kula niku mboten ate. Jangan mboten ate. Saiki silete gak tajem itu kon gak tajem. Lah kula nggih tumbas teng toko-toko ngoten niku lho Mas kula. Lek tajak nang toko lek bojo kon pantekno lho, Mbak. Lho. Tuh, udah jelas apa yang dibongkar oleh Metal Resek barusan. Seharusnya kan seperti itu. Seandainya pesulap merah membongkar tentang yang dilakukan oleh Habib Samsudin, seharusnya kan seperti itu cara membongkarnya. Tapi pesulap merah itu apa? Membongkar tentang yang dilakukan oleh Habib Samsudin, tapi yang dibongkar cuma tayangannya, trik dia sendiri, cara-cara dia sendiri. Itu kan hoax. Apalagi mengenai tayangannya pesulap merah yang mengenai kelapa, keris petir atau kekebalan, kan belum tentu sama. Belum tentu sama yang ditampilkan oleh pesulap merah. Jadi disitulah misal kepada pendukung-pendukungnya pesulap merah atau pendukungnya Metal Resek, seharusnya bisa menilai. Kalau menurut saya apa yang dibongkar oleh Metal Resek ini mengenai orang yang kebal silet, seharusnya seperti itu, berhadapan langsung sama orangnya. Tapi pesulap merah itu apa? Bisanya keluar-keluar tapi tidak berani berhadapan. Dulu pesulap merah itu ya pernah berhadapan sama Habib Samsudin, tapi dia itu malah ketakutan, malah kameramennya juga ketakutan, terburu-buru pulang. Ini ada. Nah itu Mas Udin ini datang. Sepeda jatuh. Yang benar pakai. Cek. Ini Boleh saya ngobrol berdua namanya. Boleh saya ngobrol berdua? Nah, begitu silakan. Mau nggak sini? Ayo. Ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya boleh. Yang disantet Tidak ada nih. konflik. Cuk. Iya. Cuk. Anda jangan bilang Lu kan pernah di Rukiah pas ada hewannya ya? dari jauh-jauh Nggak mau. sudah ada niat. Tapi yang penting kita ngomong baik-baik. Ayo kita selesai. Saya ngikut ini. Ya. Wajar Karena orang ini baik, udah jangan sampai ini udah nggak enak terprovokasi juga. masyarakat, gitu. Iya, Kalian tadi betul. nggak masuk ke rumah, Enggak cuma di kalau luar. enggak Mas Udin, saya kalau masuk ke rumah khawatirnya seperti ini Mas. Enggak, demi Allah enggak. Saya yang jamin. Hah? Saya yang jamin. Enggak, ini saya nggak bisa percaya. Iya tuh, saya ngikut ini. Saya mohon maaf demi Allah. Mohon maaf atas tadi enggak bukan sama sekali demi Allah demi Rasulullah. Saya sama sekali enggak. Iya, saya nggak ada. Iya. Iya, terima kasih. Saya pengen pulang aja udah. Udah. Ingat ya, kalau masuk desa Lalu setelah pesulap merah itu pulang, dia tuh keluar-keluar, katanya sudah membongkar ini itu. Kan tidak masuk akal. Dia sendiri tidak pernah membuktikan sama sekali, tapi pesulap merah sudah menampilkan tayangannya trik kelapa, keris petir, tentang kekebalan. Itu dasarnya dari mana yang ditampilkan pesulap merah itu? Bahkan pesulap merah ini sama kameramennya kabur. Pak sudah bilang itu sudah dibongkar. Kan aneh pemirsa dengan apa yang ditampilkan oleh pesulap merah. Terus mengenai Metal Resek ini ya, Metal Resek ini kan suka membongkar-bongkar tentang apa yang dilakukan oleh orang yang katanya kebal silet, kan begitu. Tapi anehnya, ini ada yang aneh pemirsa. Anehnya itu Metal Resek ini,
dia itu kan klarifikasi itu kan berdampingan sama Abu Samsudin. Tapi Meta Rasa ini kenapa tidak berani membongkar tentang Abu Samsudin? Kenapa Meta Rasa ini tidak membongkar Abu Samsudin? Sebab Abu Samsudin ini pernah mencoba mengiris tangannya, bahkan dia pun pernah memakan silet. Jadi disitulah misal yang saya herankan sama Meta Rasa ini. Kenapa dia itu suka membongkar orang, tapi di depannya Abu Samsudin kok tidak berani membongkar? Kan aneh dengan Meta Rasa ini. Bahkan Meta Rasa ini kan didampingi sama Abu Samsudin di saat dia itu klarifikasi. Kenapa tidak sekalian melakukan pembuktian? Kan aneh pemirsa. Jadi menurut saya tentang apa yang dibongkar oleh orang berdua ini seharusnya tuh ya seperti Meta Rasa ini. Kalau pesulap merah itu apa? Membongkar tapi yang ditampilkan cara-caranya dia sendiri, trik-trik dia sendiri. Yang ditampilkan oleh pesulap merah itu kan belum tentu sama apa yang ditayangkan oleh Abu Samsudin. Jadi di situ loh misal di dalam tayangannya pesulap merah dengan Meta Rasa, intinya cuma pemirsa sendiri yang bisa menilai. Kalau menurut saya pesulap merah itu katanya membongkar, tapi menurut saya itu tayangan hoax, tayangan palsu. Bahkan Meta Rasa ini pun ya begitu juga. Dia itu pernah mendatangi orang yang kebal silet, tapi sama Abu Samsudin. Kenapa Meta Rasa tidak berani membongkar tentang apa yang dilakukan oleh Abu Samsudin? Meta Rasa ini kan temennya Joko Arek pemirsa. Beneran, Meta Rasa ini temennya Joko Arek. Saya kalau membahas Joko Arek, saya itu teringat pemirsa, teringat Abu Samsudin, yaitu pernah menggiris tangannya sambil memakan silet. Jadi supaya pemirsa tidak penasaran, ya kita simak pemirsa dan tentang tayangannya Abu Samsudin kebal silet dan makan silet. Pengalaman, jangan sampai menanggapi komentar orang nanti jadi panggung untuk orang lain. Kayak si kuntet merah itu dikasih badut merah itu datangkan hanya untuk cari panggung, karena semuanya hanya untuk cari viral saja. Jadi jangan sampai menanggapi cacian, menanggapi ejekan orang. Jadi kalau memang tidak salah, tidak merasa, ya tidak usah marah, sudah biarkan saja. Toh harusnya kita lebih senang dan lebih bersyukur kepada Allah ketika kita dicaci maupun dibully. Kita harus bersyukur, setidaknya bukan kita yang mencaci, bukan kita yang membuli. Kalau ada yang membuli, yang mencaci kita, yaitu urusan hatinya. Yang penting kita tidak pernah membuli orang. Kita bersyukur kita bisa merasakan dibuli dan dicaci, sehingga kita tidak akan mencaci dan membuli orang. Waalaikumsalam. Ini antar bapak Joko Arek. Oh, bukan kesana. Kan lebet raguran. Mas aja bang. Nggih, monggo. Bukan santri. Terus tadi kan bang Joko nelfon saya mau mencari Pak Udin toh. Saya cuma melaporkan saja kalau mencari gitu. Oh, kenapa mulai ya? Yang
Monggo Kang Joko. Ngopi Kang Joko. Bikinin kopi Kang Joko. Monggo ngopi. Enggak mriki. Ngopi. Teng mriki nyantai Kang Joko. Adek pondok kan banyak orang. Ngapain di sini terus kamu, Din? Tiap hari gua cari, masih kalau di rumah nggak ada di sini, heran saya. Nyari apa di sini tuh? Ngopi Kang Joko. Oh, ngopi tok. Nggih, ngopi. Nggih, tapi kan saya tiap hari sembunyi di sini apa ditagih utang kamu? Hah? Yang mau kayak kolektor. Ini Pak. Monggo minum nih. Monggo ini. Ada racunnya nggak itu? Enggak, monggo. Katanya jual madu, mana madunya? Madunya ya di pondok. Monggo sini. Nggak ada. Dalam? Di sini nggak ada di sini. Ada sini ada. Mari Bang, madu kan. Sini Bang, duduk dulu Bang, sini Bang. Kita disuruh duduk dulu Bang. Dikasih kopi, Anda minum dulu Bang. Takutnya kalau ada racun biar kamu yang mati dulu. Ini saya baru dibikinin santri. Oh gitu. Tumben kamu baik sama saya, Din. Ada maunya kayak ini. Iya. Ben sampean bendak nesu-nesu. Nesu-nesu cepat tuwek malah. Oke pun dini mau dari mana? Saya udah dari rumah kamu, dari tempat yang kamu biasa di Pak Depokan itu nggak ada, saya akhirnya muter-muter ke sini. Tadi kan maksudnya jenengan dijelaskan, jadi kan telepon saya. Tadi dikirain saya belain jenengan gitu loh. Kira kamu udah pulang tadi. Ketemu di jalan udah pulang. Kenapa kamu ikut ke sini juga? Jangan-jangan kamu cepunya dia? Bukan, demi Allah bukan. Saya bukan anak benar dia bukan. Enggak nangis. Enggak nangis. Kalau saya nggak sakti, saya nggak sakti. Tapi lo jadi jadwal boxing sama saja, sama siapa saja saya berani. Ojo gemeter. Enggak sama siapa aja berani. Saya nggak takut sama siapa saja. Cuma sama Allah saja saya takut. Walah yakin. Yakin. Tenan. Demi Allah. Tak telepon no. Telepon siapa? Bojo. Kenapa aku bawa istri? Double orang mari-mari tuh. Double gimana? Double terus ngalor ngidul mari-mari kan di sini. Double yang gimana maksudnya? Ya enek-enek yang semedi nang. Wah, enak emang. Apa guru ngadem tok? Seperti aku. Nggih. Kita mriki ngadem Kang. Jadi Tujuannya ngadem tok ya. Nggih, ngadem nenangke pikir ngoten. Nah, nek nenangke pikir memang cocok ya. Nggih. Namun ngoten niku, jadi kalau di pondok kan rame gitu. Kalau di sini kan tenang ngoten. Saged. Berarti sampean ini tujuannya menenangkan pikir. Iya. Berarti gak sampean gak tenang. Ya tenang, tapi golek sing luwih tenang. Alasannya apa gak tenang? Saya nggak bilang Tanya nggak utang. tenang. Buat kan sampai yang bilang. Kalau saya kan nggak bilang. Ayo. Maksudnya? Bolo aku aja. Saya itu masih bingung itu saya itu. Yang dikatakan apa itu? Ilmu ladunu, ilmu dukun nih. Saya kepengen tahu, coba pengalaman Anda itu kayak gimana itu? Saya itu nggak percaya gitu itu. Yang gini-gini, yang gini gitu gitu. Iya. Yang banyak yang tingkah itu loh. Iya. Maksudnya dukun itu gimana Kang ya? Saya ini kan orang Jawa ya Kang ya. Orang Jawa. Di Jawa itu sebelum agama Islam datang itu sudah ada yang namanya dukun. Dukun itu orang yang mempunyai keahlian gitu loh. Orang yang pintar mijet, dukun pijet. Nah, kalau itu percaya saya. Iya. Ada juga dukun yang bisa membantu, punya keahlian bantu orang melahirkan, dukun bayi. Itu percaya saya. Iya, ada juga orang kan. Kalau yang membantu melahirkan itu dukun babaran. Iya sama, dukun bayi yang iya sama, dukun bayi, dukun babaran itu sama. Terus ada orang itu yang pintar kalau ada orang yang keseleo apa itu bantu untuk apa namanya mijit terus urat itu juga ada namanya. Nah, dukun kamu bisa mijit nggak? Ya, dia nggak bisa. Oh nggak bisa. Nih saya terangin dulu ya. Dukun suwuk itu sama aja, orang-orang keyakinan kepercayaan sama aja. Enggak, saya mau protes sama Kang Joko Arek itu gini. Kang Joko Arek bilang dukun itu kalau nggak nipu cabul. Ya kan maksudnya Kang Joko Arek gitu. Padahal kita ini orang Jawa ini kan dari dulu kan yang namanya dukun itu kan keahlian. Ada dukun manten, ada dukun bayi, dukun pijat, dukun suwuk dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang dimaksud Kang Joko dukun itu kalau nggak nipu cabul itu maksudnya gimana? Sebenarnya saya mengatakan oknum perdukunan itu kalau nggak nipu cabul. Jadi nggak semua dukun yang katakan itu loh. Jadi dukun yang sok tahu tentang yang aneh-aneh itu loh. Sok tahu tentang gaib, tentang jin, tentang menarik kodam, lah itu kan halu. Iya, jadi yang dengan maksud itu kan dukun. Bukan semua dukun, iya. Bukan. Jadi oknum itu hanya segelintir seseorang, tapi nggak usah disebutkan namanya gitu loh. Oknum itu segelintir. Berarti kan yang jenengan maksud itu kan al-araf
atau orang yang sok tahu tentang dukun. Kalau orang suku-suku dalam mengatakan itu ilmu gendam. Kalau orang Jawa sebutannya ilmu suwuk. Itu sebenarnya juga sugesti semuanya. Hanya beda nama. Aman. Ya, wong edan ini memang susah sih dimanapun tempat itu kan bebas ya kan. Dia mau ngomong apa jangan dengerin. Dia ngomong jangan kau dengerin. Kagak tak dengerin. Jangan. Kok aku kayak kemarin aja. Kayak Pak RT mudah. Apa? Goblok. Udah terusin gimana sekarang? Terusin. Kembali lagi. Gimana nih? Kelanjutannya gimana? Kelanjutan kita gimana nih? Ya terserah aja dengan wong jenengan yang datang ke sini. Kalau saya sih pengennya kita silaturahmi. Ya boleh jenengan nggak percaya, boleh jenengan nggak suka sama saya, boleh juga sama itu. Apapun yang mau jenengan lakukan itu silahkan. Tapi ya santai saja lah kayak gitu, nggak usah apa namanya terburu hawa nafsu kayak gitu ya. Betul. Mau ketemu sama saya, ngobrol sama saya kan bisa, nggak perlu harus apa petantang di gerbang kayak orang yang dulu maksud saya. Kalau Bang Joko ini teman saya maksudnya? Ya sudah jelas iya kan. Soalnya ketika kita emosi itu Bang, kita karena nafsu emosi itu pasti mengalahkan logika kita dalam berpikir. Nah itu tahu kamu. Nah kan tahu kan. Ya kan kamu tahu kan apa kalau jenengan kesini hanya menuruti hawa nafsu, berarti jenengan sama nggak sama saya dulu? Goblok juga kan begitu. Ya makanya. Ya mohon maaf. Hilangin. Gitu loh. Sadar ya kan? Jadi memang saya begini, ya sadar. Ketika kita emosi, pasti mengalahkan logika kita dalam berpikir. Gitu loh. Saya itu dari dulu tuh nggak percaya yang pamer kebal itu dari dulu nggak percaya emang. Makanya saya itu selalu berontak. Bisa saya juga nggak percaya, tapi lihat kemarin itu juga bingung gitu loh. Iya gini loh, Bang Joko itu nggak percaya dengan ilmu kebal itu dalam arti ilmu kebal yang katanya menggunakan jin dan hodang. Saya paham. Karena beliau itu kebalnya menggunakan ilmu pikiran benar. Kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Saya pun juga seperti itu Bang Joko Arek. Saya mengatraksikan kebal itu bukan berarti kalau saya itu menggunakan jin ataupun hodam. Tapi sama saja saya juga menggunakan pikiran, tapi juga disertai dengan perasaan, dengan hati. Selain dengan hati, salah satunya dengan menggunakan sebuah amalan, itu adalah ilmu Allah. Salah satunya seperti itu. Jadi sebenarnya hampir sama dengan apa yang jenengan pikirkan ataupun yang dipikirkan temen jenengan seperti itu. Kalau saya percaya ada ilmu kebal. Percaya. Iya, tapi nggak ada bantuan jin, setan, ada ilmu hikmah itu percaya saya. Enggak, Bang Joko tapi nggak percaya ke sampean. Iya, pernah saya pernah dengar bilang kalau saya itu kebal pakai hodam atau pakai jin, itu pernah dengar saya bilang seperti itu. Dengarnya dari orang-orang. Padahal pejuang kemerdekaan kita dulu itu kan berjuang juga salah satunya dengan menggunakan ilmu hikmah. Itu termasuk ya apa yang jenengan yakini itu dengan menggunakan pikiran kan begitu. Jadi pikiran yang disertai dengan hati kayak gitu, hati yang bersih, akhirnya pikirannya itu jadi jernih, terus jadilah sebuah keyakinan itu tadi seperti jenengan sampaikan. Ya jadinya kan sugesti juga. Berarti jenengan dengarnya dari orang-orang. Yang dimaksud bukan dari orang-orang. Iya, yang dimaksud dengan sugesti itu kan pikiran. Nah, bagaimana pikiran kita itu bisa jernih kalau hati kita itu kotor. Makanya di dalam ilmu hikmah itu dibersihkan dulu hatinya. Setelah hatinya bersih dengan menggunakan amalan ini dan jadi bukan amalan itu membuat apa untuk mencari kesaktian, bukan Bang Joko. Nah, makanya kalau ngomong pikiran, rasa dan hati kan orang nggak bingungan orang sedunia. Enggak. Ya kan? Ada pelajarannya, makanya ngaji Rosa itu ada. Ya, sampai lalu berkata logika ya memang gini loh Gus. Kita ini percaya. Wabil khusus saya itu percaya gitu loh. Bukan saya nggak percaya. Ya. Tapi saya nggak percayanya itu ketika itu dilakukan oleh kamu. Kalau oleh ulama-ulama, saya percaya, kelasnya beda. Terus apa saya pernah minta jenengan untuk percaya dengan saya? Ya, apa saya pernah bilang sama orang kamu percaya sama saya? Kan tidak. Amalkan amalan ini supaya kamu bisa begini kan begitu. Kan seperti itu. Contoh, kamu supaya hati kamu tenang, supaya rezeki kamu lancar. Yang pertama sholat malam, pakai zikir amalan ini, selalu senyum sama orang. Kan seperti itu, baik sama orang tuamu. Kan nggak suruh percaya sama saya. Di mana kata-kata saya yang minta untuk percaya sama saya? Walaupun itu saya lakukan, tapi ada ilmunya, ada amalannya, ada kitabnya. Mau tahu kitabnya? Nanti ke rumah saya kalau pas di rumah. Nanti saya ke rumah ya? Iya. Kita ngobrol. Itu jawab. Jadi jangan salah. Arti bolong ini saya bilang ilmu itu sama enggak percaya karena saya yang melakukan. Lalu saya enggak pernah bilang kamu untuk percaya dengan saya kok. Kalau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau amalannya dari para wali-wali Allah. Kalau amalannya saya percaya. Iya. Terus. Kalau sampean yang melakukan saya nggak percaya. Nggak percaya nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Ya tinggal buktian. Ya makanya saya nggak percaya ada pembuktian. Ya sudah. Saya sangat berterima kasih lah jenengan itu mau menemui saya, mau masuk ke dalam kayak gitu, nggak cuma teriak-teriak di gerbang. Itu suatu penghormatan lah untuk saya buat jenengan. Berarti niat bayinya tenanan walaupun masih ada seperti menyepelekan, nggak masalah namanya nggak percaya kan kayak gitu ya. Kalau saya mah terus, saya uber terus sampai nyampe kapan pun. Iya, saya tiap hari gua uber terus kamu. Nih saya kesini aja nyampe beli silat di jalan baru nih. Nih Gus, saya tuh beli silat baru. Itu baru. Kamu itu jangan takut-takut sama silat. Kalau kamu kenal sama dia jangan takut silat.
biar ketularan dobolnya. Wah, ya gak mau lah bang. Nah, nih, Bol, bapain siletnya, tunjukkan kedobolanmu itu. Saya tetap aja nggak percaya, tapi buktikan itu. Oh, kasih dia satu. Gak usah, beneran ini cek. Sini, ambil. Gak usah dibuka, bang. Kasih. Coba. Saya tuh masih diri slide kemarin. Ini buat apa ini? Buat nebang kayu? Ini buat apa bisa, Bang? Buat Anda bisa. Buat saya? Iya bisa. Buat apa bisa? Ini maksudnya disuruh gimana ini? Ya, pokoknya tunjukkan kedobolanmu yang bisa yang mana, yang paling dobol itu. Jangan kemana-mana Pak RT, maju sini. Enggak lah. Pak RT mau kemana sini aja? Udah sini aja. Saya jujur, di belakang saya itu kalau yang seperti itu saya giris gitu loh. Iya. Lihat doang. Enggak, kamu kalau giris, kamu diam gini, diam, santai, merem. Merem kamu. Nah, merem. Itu malah saya malah terlibat hal seperti ini. Enggak ada. Monggo Pak RT. Pak RT. Enggak mau, jangan paksa saya, enggak mau saya, enggak mau. Enggak mau, jangan. Enggak mau. Yang dobol-dobol tunjukin atau buat dobol-dobolan. Sebenarnya sih apa itu? Iya, saya kan mau jobol, mau bikin settingan sama jenengan kayak gitu. Biar apa? Ini punya ilmu setan merah ini bisa. Terus disuruh apa ini, Kak? Disuruh gimana? Terserah. Mau dikrepek ya, mau digongseng kayak. Grengsing. Grengsing itu gimana? Dikasih kecap. Dikasih kecap. Ini sebenarnya bingung juga ya, karena ilmu hikmah itu sebenarnya sih bukan untuk ditunjukkan. Ilmu hikmah itu untuk diamalkan. Kalau untuk ditunjukkan itu ya namanya ya double, ya hiburan. Ya udah kita dobol-dobolan aja. Aku mau dobol-dobolan. Berarti aku juga dobol. Saya mau ngikutin endingnya double itu. Ilmu dobol-dobolan ini ilmu apa, Bang? Enggak fokus saya, bener. Fokus. Teh, pinjam tangannya, Teh. Merem. Mau. Enggak. Mau. Enggak, udah di sini aja, Teh. Enggak mau saya buat dipakai praktek. Enggak mau. Udah duduk bentar. Tuh. Tuh, Teh, liatin, Teh. Enggak, Double. Kalau namun bisa jelek tak parah lho, Pak. Iya kan? Maka tuh kayak pangan besi ya. Iya. Tapi coklat mau besi ya, Pak? Coklat. Oh iya dah. Gini. Oh. Nah, coba Lagi nih. Pak RT. Harus. Apa? Mungkin atau mau minta yang baru. Ada trik. Mukanya opa aja sekalian itu. Ada triknya, Pak. Ada double. Iya. Anu kok. Enggak sabar, tahu. Jangan tahan saya. Gabal. Mau diminum? Ini makan kalau nggak dikasih minum bahaya ini. Jangan dihabisin, Bang. Sebentar nih, saya tahu. Sekarang saya wes. Taruh. Iya kan itu. Dobol. Double jam ya. Teknik ya. Ada triknya. Besok kita ngerebek apa gitu, Bang? Ya memang bener juga ya. Berarti kita salah ya. Ya orang ada yang tahu kalah. Gue udah tahu kalah tau, menang terus saya diri juga tahu kalah. Ngomong-ngomong ini kayak sampai ngene mau seneng aja kan ya. Gimana? Dhisik aku bocah muter-muter dong nanti kan ya. Ayo kita sepiye iki? Gabul kan. Merah-merah dulu ya. Nah, lu merah-merah kan? Lewani. Lewani. Yang jelas dari saya jadi orang itu gini, Bang. Jangan sok tahu gitu aja kalau kita nggak membuktikan gitu loh. Membuktikan sendiri. Makanya kita datang pengen membuktikan. Saya itu cuma saran gitu loh. Saran saya tak terima, makanya saya minta pembuktian. Salah saya. Ya nggak salah. Ya udah berarti.
pasaran sedikit gitu loh. Saya itu ngomong salah dia Terus mau ngapain lagi Gus ini Gus? Saya kuntek kan. Dimasukin aja tak iklan dong. Larang itu. Makanya kalau mau larang sih bersilat aja nggak kuat. Kasih pelajaran Kang. Dolar dia Kang. Mau ngapain ini Kang? Saya itu kalau nggak nebasin orang pusing kepala saya. Jangan cabut aja Kak, pulang aja kalau begitu Pak. Gimana? Nanti aja kalau mau ketemu sama saya kita ngobrol di luar. Kalau memang mau enak ngobrol ya di pondok gitu. Apa? Besok doang itu. Tunggu aja di pondok, nanti kita ngobrol di pondok. Termasuk beliau kan penasaran dengan kitabnya. Ayo nanti kita ngobrol di sana di rumah. Tadi sini monggo ikut-ikut keluar di sini, tidak ada di sini. Sama dengan Andi. Letak sama ini santri-santri aja lah. Kamu ikutin saya, kamu ntar Ngapain saya ngikutin jenengan? Enggak ada apa-apa, tak duduk sini saya. Amit Mas. Malu sama orang-orang ruwet itu. Siapa yang ruwet? Jenengan itu. Sing ya kamu. Dia monggo kalau mau lihat di sini ya monggo. Jam berapa nanti? Malam. Ya terusan jenengan mau ketemu di pondok, monggo ngopi-ngopi di sana. Iya jam berapa? Ngomong yang bener. Ya jam 3 ya Li ya. Jam 3 datangnya 12 malam ntar. Enggak, jam 3. Jam 3 nanti. Monggo. Bukan agak tawar tapi ruwet itu orang-orang itu. Nah, itu kenapa itu? Kambing jelek itu. Kambing. Kamu itu loh kambing jelek. Serumit ini ya memang Pak santri itu. Pokoknya luar biasa. Cuma saya kalau sama apanya itu yang menanggapi selalu santai. Iya. Kaget diri saya lihat orang itu apa kata-kata seperti itu. Nah, itulah misal yaitu mengenai Opapian bersama Joko Arek melakukan pembuktian kepada Abagus Samsudin yaitu mengenai kebal silet. Bahkan Abagus Samsudin pun juga memakan silet. Yang jelas silet yang digunakan oleh Abagus Samsudin itu kan Joko Arek sendiri pemirsa yang membawa silet itu. Lalu diserahkan sama Abagus Samsudin untuk melakukan pembuktian. Lalu apa yang terjadi setelah dilakukan oleh Abagus Samsudin? Nah, jadi disitulah misal Meta Rese kenapa tidak berani membongkar tentang Abagus Samsudin yang kebal silet? Kenapa tidak berani? Kan aneh misal menurut saya. Nah, intinya di dalam tayangan tersebut yaitu mengenai Joko Arek dan Opapian melakukan pembuktian tentang kebal silet yang dilakukan oleh Abagus Samsudin. Intinya cuma pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Sedangkan mengenai orang ini antara pesulap merah dan Meta Rese yaitu tadi misal menurut saya yang benar itu ya Meta Rese ini misal menurut saya yang benar untuk membongkar tentang seseorang. Meskipun Meta Rese ini tidak berani membongkar oleh Abagus Samsudin, tapi kan contohnya kan seperti itu untuk membongkar seseorang. Kalau pesulap merah itu apa? Membongkar tapi tayangan dia sendiri, trik dia sendiri yang dipamerkan. Kan menurut saya itu kan bukan membongkar, itu tayangan dia sendiri. Kalau membongkar harusnya kan sama dengan yang dilakukan oleh Meta Rese. Kan begitu misalnya seharusnya. Nah, intinya di dalam tayangan tadi intinya cuma pemirsa sendiri yang bisa menilai. Jadi misal kalau gitu saya mau pamit dulu diri. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.